Di kelas naked bike 150cc, Suzuki punya satu jagoan yang bernama GSX-S 150, alias GSX-R yang cuma lepas firing. Untuk Honda, mereka punya CB 150R yang suara rantainya bahkan lebih kencang daripada suara mesinnya. Kalau Yamaha, aduh ini mah nggak usah ditanya. Di kelas ini, Yamaha menawarkan 3 jenis motor sekaligus dengan 2 opsi pilihan mesin. Wow, kacau nggak tuh? Di kala pabrikan lain cuma punya satu andalan masing-masing, Yamaha justru punya 3 sekaligus, yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Oke, kita akan mulai dari Fiction. Ini adalah motor naked 150cc pertama Yamaha di Indonesia, yang sudah rilis sekitar tahun 2007 silam. Sepanjang karirnya, motor ini sedikitnya sudah punya 5 generasi. Di antaranya yaitu Yamaha Fiction, Fiction Facelift, Fiction NVL, Fiction NVA, dan yang terakhir ada All New Fiction dan Fiction R yang pakai mesin R15. Untuk konsepnya sendiri, sejak gen awal sampai gen kelima, Fiction ini lebih ke pure naked bike atau naked bike biasa pada umumnya. Untuk mesinnya sendiri, untuk Fiction biasa pakai mesin LC4V jadul yang speknya itu 4 tak, 1 silinder, berkapasitas 149cc, SOHC 4 katup berpendingin cairan, 5 speed yang powernya tembus 16 horsepower dan torsi 14,5 Nm. Untuk Fiction R sendiri pakai mesin yang sama persis dengan R15. Untuk spek mesinnya nanti bakal kita spill di MT15 sama XSR 155 yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk perbedaan mendetail tentang Fiction biasa dengan Fiction R akan kita bahas pada video selanjutnya. Untuk harganya sendiri, Fiction biasa dibanderol dengan harga berkisar 29 juta on the road Jakarta. Sedangkan Fiction R dibanderol dengan harga 33 juta on the road Jakarta. Selanjutnya ada MT15. Ya, keluarga Master of Torsi ini memulai debutnya pertama kali di Indonesia sejak tahun 2019 silam. Untuk konsepnya sendiri, motor ini lebih ke naked bike yang buas sih. Seperti para kakaknya, yaitu MT7, MT9, dan MT10. Seperti misalkan posisi duduk penumpang yang didesain landai dan mengecil, posisi duduk pengendara yang cenderung lebih tegak dan dekat dengan stang, desain bodi yang menajam dan agresif, serta sesuai dengan namanya, karakter mesinnya harus mengutamakan torsi yang besar. Untuk mesinnya sendiri, motor ini pakai mesin LC4V terbaru yang juga dipakai di R15, dengan spek 4 tak, 1 silinder, berkapasitas 155cc, SOHC 4 katup berpendingin cairan, 6 speed yang powernya tembus 19 horsepower dan torsi 14,7 Nm. Bisa dilihat, motor ini punya torsi terbesar di antara kompetitornya, yaitu GSX-S 150 dan juga CB 150R yang ada di Indonesia. Seperti biasa, untuk pasar Eropa, motor ini hanya tersedia dengan ukuran mesin yang lebih kecil, yaitu hanya 125cc aja kayak Supra. Tapi ya walaupun cuma 125cc, tapi powernya 15 horsepower. Cuma selisih 1 horsepower sama Supra GTR dan Sonic 150R yang 150cc. Selain punya torsi terbesar di kelasnya, MT ini juga jadi naked bike dengan harga terbesar di kelasnya, yaitu tembus sampai 38 juta on the road Jakarta.
Terakhir ada XSR 155 yang rilis pada tahun 2019 silam. Seperti yang sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya, ini adalah motor naked dengan konsep retro. Sebenarnya sih ini gak sepenuhnya bener, karena yang retro itu cuma lampu depan, tangki, sama tempat duduk doang. Kenapa saya bilang gitu? Ya karena kalau kita lihat beberapa detailnya, bener-bener sama sekali gak ada yang retro di sini. Pertama kita ke bagian kaki-kaki. Kita semua tahu bahwasanya swing arm model banana dan shock depan upside down ini fungsi utamanya untuk memaksimalkan handling dan stabilitas saat kecepatan tinggi. Itulah alasan kenapa swing arm ini cocok banget dipakai di R15. Lah ini, ngapain coba motor retro dipakein begituan? Mending pakai swing arm sama shock depan fiction aja kalau emang bener-bener niat bikin motor retro. Kalau ngomongin kecanggihan, di sini ada speedometer full digital yang fiturnya setara sama R15 yang berlabel sport firing, sama lampu depan LED. Lah coba itu. Selanjutnya kita akan bahas mesin. Motor ini pakai mesin yang sama dengan R15. Yaitu mesin LC4V plus VVA yang speknya itu 4 tak 1 silinder berkapasitas 155 cc, SOHC 4 katup dengan variable valve actuation, berpendingin cairan, 6 speed yang powernya tembus 19 horsepower dan torsinya 14,7 Nm. Wah, kacau emang Yamaha. Mesin seganas ini dipakein di motor retro. Lagi-lagi, kalau Yamaha emang niat bikin motor retro, pasti dia nyematin mesin fiction biasa aja yang tanpa variable valve dan transmisinya masih 5 speed. Untuk harga, motor ini dibanderol dengan harga mulai dari 37 jutaan aja on the road Jakarta. Gimana? Kalian suka yang mana nih? Yang retro, powerful, atau naked bike biasa aja? Tulis di kolom komentar ya. Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.